Siapa yang mengamalkan ini Bapak Ibu, insya Allah 10 aurat dasar ini adalah insya Allah nanti akan membereskan kehidupan kita yang lagi murah-marit rezekinya. Dan Nabi sudah ini menganjurkan doa yang paling mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu orang tua saya, akhir-akhir ini ada saudara kita mungkin yang agak susah rezekinya. Kenapa Bapak Ibu? Karena umat Islam ini dituntut harus kaya. Betul Pak? Betul. Bu? Betul apa tidak? Betul. Karena rukun Islam yang kelima itu Pak, itu harus orang kaya. Naik haji bagi orang yang mampu. Jangan salah prinsip sekarang umat muslim harus miskin. Nah, pada akhir-akhir ini nampaknya rezeki ini agak susah dicari. Entah kemana perginya, mau balik kampung, tidak dagang-dagang sekarang ini. Saya mengisahkan ini Pak, mungkin salah satunya sekaligus tabungan akhirat kita Pak. Jangan terlalu lalai di atas dunia ini. Kita sibuk ngurus ini yang itu, tabungan akhirat kita lupa. Nah ini sekaligus amalan. Ini diamalkan adalah waktunya menjelang sholat maghrib, atau boleh sesudah ba'dal asri, sesudah sholat asar. Yang kedua adalah yaitu sesudah sholat subuh. Ini adalah zikir yang paling top, yang paling mantap, yang sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini sekaligus oleh saya Pak. Mana tahu ada yang mau mengamalkan, silakan. Ini adalah namanya zikir Hidriyah yang diberikan oleh Nabi Khidir kepada Syekh Ibrahim At-Taimi. Di mana alur ceritanya ini Pak? Pertama-tama diriwayatkan dari Sayyid Kurus bin Waqra radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Kurus bin Waqra, saya didatangi oleh seorang wali min aulia Allah. Kata Sayyid siapa Pak? Kurus bin Waqra. Ini Sayyid Kurus bin Waqra ini Pak, katanya ada seseorang wali min aulia Allah mendatangi saya ke rumah. Waktu itu saya di negeri Sam. Sam itu di Gunung Lufna. Dia mendatangi saya, wali min aulia Allah ini. Lalu dia datang ke rumah saya. Lalu kata Sayyidina Kurus bin Waqra ini, waktu saya didatangi oleh aulia min aulia Allah ini adalah, dia bilang, Kurus bin Waqra, maukah engkau saya kasih kado spesial? Yang mana kalau kado ini engkau rawat, engkau jaga, maka insya Allah nanti hidupmu akan sukses, hidupmu akan bahagia, tidak akan murah-marit rezekimu. Kamu iri dengan orang ketika dia banyak dengan rezekinya, kamu tidak dapat. Mau tidak?
Apa kata Qurus bin Wafro Pak? Mau wali min awliya Allah. Tapi saya tidak ada jaminan bila mana nanti amalan ini saya kasih dengan Anda, tapi Anda cuek, tidak mau mengamalkannya. Cuma sekedar lewat, aduh kemarin saya dengar amalan tuh. Kenapa tidak bahagia? Saya kan sudah saya amalkan. Kenapa tidak ada ketenangan di dalam hidup saya ini? Kenapa rezeki saya sempit dan tidak seperti orang? Kalau ini amalan tidak kita amalkan, maka dia tidak akan membahagiakan kita. Maka apa kata Qurus bin Wafro ini Pak? Ya, saya mau. Lalu dikasihlah Pak wali min awliya Allah ini, namanya zikirnya adalah Musabbihatul Asri, di mana ada 10 macam amalan yang harus dibaca 7 kali. Lalu ditanya Sayyid Qurus bin Wafro ini, dari mana engkau dapat? Bertanya dia Pak kan? Setiap sesuatu ini dari mana loh Pak? Tempoyak ini dari mana datangnya? Dia bertanya dulu kepada wali min awliya Allah ini. Saya dapat dari namanya Sayyid Ibrahim At-Taihani. Siapa dia Pak ini? Dia ini adalah seorang syekh atau ulama besar yang pada saat itu dia berangkat naik haji. Lalu karena masih banyak, dia duluan hajinya langsung ke kota Makkah Pak. Dia banyak, mulailah dia umroh, mulailah dia tawaf keliling. Setelah dia keliling Ka'bah 7 kali Pak, baru dia sholat sunnah tawaf. Pas ketika sholat sunnah tawaf itu, hebatnya Pak, datang salam dari Assalamualaikum ya Ibrahim Al-Haytami. Bingung dia Pak. Sebelumnya itu tidak ada orang di sekeliling itu Pak. Kok tiba-tiba ada yang bersalam? Siapakah Anda? Lalu dijawab, saya ini adalah Nabi Khidir. Siapa nama Nabi Khidir Pak? Khidir ini kan panggilan. Siapa nama Pak? Abul As Balian bin Mulkan. Nama samarannya adalah Nabi Khidir. Alhamdulillah hebatnya Pak. Berarti ini orang Ibrahim ini Pak, bukan orang sembarangan. Datang seorang yang paling gagah Pak, berbaju putih yang sebagus-bagusnya baju tidak pernah dia nampak Pak. Rambutnya rambut hitam. Kita kebalik Pak, betul Pak? Kalau kita yang ngaji nih Pak, bajunya hitam, rambutnya putih. Kalau Nabi Khidir ini Pak, dia berbaju putih gagah, lalu rambutnya hitam berkilau. Kalau kamu amalkan ini amalan ya Ibrahim, insya Allah rezeki Anda tidak akan murad-marid, hidup Anda akan bahagia. Lalu apa amalannya Bapak Ibu? Orang tua saya pilihlah oleh saya, khususnya malam ini dulu. Tadi ada 10 Pak. Yang 10 ini bagi yang mau mengamalkan silakan. Coba dulu. Jangan dulu komentar kalau belum dicoba. Mana 10 amalan ini Pak harus diwiridkan. Kalau kami terikut katanya kalau nggak diamalkan sayang ini Pak. Apalagi kita ini Pak cocok dari amalkan Pak. Karena waktunya dalam sehari cuma 2 kali Pak.
Sesudah sholat subuh jangan dulu balik Pak. Tunggu dulu namanya sholat Isra. Mau menjelang maghrib Bapak atau sesudah sholat asar. Di sela-sela itu amalkan ini yang 10. Banyak tak Pak? Ini Pak. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Bukan Padai yang memberikan Pak. Nabi Khidir langsung mengajarkannya kepada namanya Syekh Ibrahim At-Taimi, langsung diajarkan amalkanlah ini yang 10. Ini bukan orang sembarangan Pak. Sekarang masih hidup Nabi Khidir. Siapa orang kampung yang dimasuki oleh Nabi Khidir ini, insya Allah akan nyaman, tenang, nyaman. Siapa rumah yang dimasuki oleh Nabi Khidir Bapak Ibu, rumahnya tenang, adem, nyaman. Bukan gara-gara AC Pak. Inilah keberkahan namanya Nabi Khidir. Pertama malahnya Bapak adalah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jangan Al-Fatihah, Fatihah, 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 Fatihah. 7 kali, tidak, salah Pak. Salah amalnya kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berapa kali Pak? 7 atau 10 Pak? 7. Asani yang kedua. Qul a'udzu birabbin nas. Saya tidak menerangkan Pak. Memang inilah yang dikasih Nabi ini. 7 kali. Siapa amal? 7 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Apa Pak? Amalkan lagi. Ketiga, as-salis. Qul a'udzu birabbil falaq. Ar-Rabi, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah berapa Pak? 3 atau 4? Ibu yang ngomong 3 itu mungkin gara-gara kontennya udah nyangkut. Udah bawa. Lanjut nomor 5. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma tak sampai lakum dinukum waliyadin. Sudah berapa Bu? 5. As-sadis yang ke-6 adalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Udah berapa Pak? Baru yang ke-7, sholawat Ibrahimiyah atau ketika kita tahiyat akhir. Dari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil
kita boleh lagi ya. Nama 9 At-Tasyik. Ini harus sama-sama dulu karena ini agak lain ke telinga kita Bapak Ibu. Rabbighfirli wa li walidayya wa li masyayikhi wa li ahlillah wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbighfirli wa li walidayya wa li masyayikhi wa li ahlillah wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Terakhir Asyirah. Allahumma fa'al. Ini agak susah nih pagi ini. Allahumma fa'al bi wa bihim ajilan fid dunya wal akhirah. Dapat lihat. Kita urut dulu Pak. Al-Fatihah berapa kali Pak? 7. Yang kedua apa Pak? An-Nas. An-Nas. Ketiga? Al-Falaq. Al-Falaq. Keempat? Al-Ikhlas. Kelima? Al-Kafirun. Al-Kafirun. Ketujuh? Kursi. Kursi ke-8? Salawat. Boleh kita doa subhanallah walhamdulillah wala. Ini doa mengangkat Pak Anas. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekaligus bisa doa mengelilingi Ka'bah di Madinah. Tidak harus doa yang ditentukan itu bisa. Kalau umpamanya kita orang-orang yang mampu lagi menghafal putaran pertama, putaran kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh, boleh cuma sekitar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ikut Rabbana atina lagi. Dah, berapa Pak? 7. Ke-8 baru sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baru tadi yang ke-9 Allahumma ghfirli wa li walidayya wa li masyayikhi wa li ahlillah wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Baru yang ke-10 Allahumma fa'al bi wa bihim ajilan fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Inilah amalan yang dikasih oleh Nabi Khidir kepada Syekh Ibrahim At-Taimi. Siapa yang mengamalkan ini Bapak Ibu? Insya Allah 10 aurad dasar ini adalah insya Allah nanti akan membereskan kehidupan kita yang lagi murad-marid rezekinya. Dan Nabi sudah ini mengajarkan doa yang paling mantap. Setelah Nabi Khidir berangkat Pak, dia mau berpisah dengan antara Syekh Ibrahim At-Taimi ini. Tunggu dulu, berani dia Pak ngomongnya kepada Nabi Khidir. Ini amalan yang Musabbiratul Asyirah ini dari mana kamu dapat? Ya Khidir. Ini langsung Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada saya. Terima kasih.
Insya Allah saya akan amalkan. Alhamdulillah setelah diamalkan yang 10 ini Bapak Ibu orang tua saya, alhamdulillah rezekinya bahkan umroh berkali-kali bisa Pak. Tapi ingat niatnya jangan salah. Tergantung, ingat bukan cuma rezeki tadi, bisa jadi untuk mengawali kita besok di alam kubur, bisa nanti zaman kita tidur kita jalan kubur. Ini insya Allah mari sama-sama kita amalkan. Mudah-mudahan dapat barokahnya nanti akan saya kirim melalui entah dengan orang tua saya, dengan kameramen kita ini, insya Allah nanti akan saya kasih. Dan ada lagi Pak yang dijelaskan oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Sebelum menjelang maghrib 10 menit sebelum azan, tolong amalkan 3 surah. 4 surah. Pertama wasamsi waduhaha. Ya, Pak ya. Yang kedua adalah wadduha. Yang ketiga qul a'udzu birabbil falaq. Yang keempat adalah qul a'udzu birabbin nas 10 menit menjelang azan. Menjelang sholat maghrib. Siapa yang mengamalkan ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani adalah maka dia itu kana rizquha kal-matari. Maka insya Allah rezekinya nanti seperti air hujan bercucuran terus yang selalu menyenangkan hati orang di seluruh dunia.